terus mengakum juga atau memang masih mengkoleksi. Nah, teman-teman perhatikan ini di sinyal 6 juga di sini ada menu buy atau memang ada sinyal buy. Nah, pergerakan di sinyal buy. Hai, easy to invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Baik, kita akan membahas saham lanjutan, yaitu dari saham masih di area batubara. Nah, teman-teman, ini pergerakan dari saham ITMG kita lihat hari ini. Ya, kita akan membahas dari yang pertama itu dari saham ITMG. Nah, hari ini ITMG naik sebesar 0,8%. Tutupan closingannya ada di 34.950. Nah, teman-teman lihat untuk pergerakan ITMG hari ini. Tutupan closingannya ini cukup teman-teman lihat di area sini itu ada shadownya di bagian atas. Ini artinya adalah adanya profit taking sebenarnya ya, karena memang ini kan sudah naik tinggi ya, bahkan ini dari tanggal berapa nih, dari tanggal 28 bulan sebelumnya ya, bahkan bulan 4 ini masih terus lanjut naik sampai hari ini. Kalau memang teman-teman gabung di grup Telegram, di situ akan ada mendapatkan sinyal seperti ini. Jadi teman-teman bisa request ya di botnya juga, dan ini menandakan sinyal buy. Nah, ini cukup bagus nih selama pergerakannya ini masih cukup terus naik ya. Ini tidak di sell, artinya ini masih hold hari ini juga. Nah, untuk area support dan area level resistennya kita bahas. Untuk pergerakan tren dan area level resistennya di sini teman-teman bisa lihat. Untuk level supportnya itu ada di 33.800. Nah, diambil dari mana? Yaitu diambil dari fraktal atas. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan ada garis warnanya di sini, itu garis putus-putus juga. Ini sebagai area support. Nah, artinya ini fraktal atas di 3380 ini sebagai area supportnya. Untuk support pendeknya, support jauhnya ada di 32.600. Nah, diambil dari mana? Diambil dari bawah juga di area fraktal bawah. Nah, artinya ini pergerakan dari saham ITMG ini masih cenderung uptrend ya. Ini cukup solid juga, bahkan kalau teman-teman lihat ini kan masih bergerak di area trendline channelnya atau trend channel yang naik ya. Ini masih uptrend channel untuk jangka menengahnya juga. Jadi bagi teman-teman yang punya ini boleh hold terlebih dahulu ya. Kalau memang mau profit taking ya boleh saja, tapi ini sebenarnya sangat bagus pergerakan dari saham ITMG ya. Ini masih cenderung naik ke atas, artinya ini untuk potensi resisten berikutnya ada di 37,346 di area sini, yaitu diambil dari garis trendline atasnya. Nah, ini kalau dia bergerak naik ke atas ya, ini masih cukup peluangnya cukup bagus juga. Nah, kalau dilihat dari RSI-nya, dari indikator RSI-nya ini kan di area 71 ya. Ini cukup bagus pergerakannya karena memang RSI-nya masih di area 70 ke atas, artinya ini peluang naiknya itu sampai 100 itu peluangnya masih ada atau memang terbuka lebar. Tentunya ini akan adanya profit taking ya, wajar saja. Seperti hari ini adanya profit taking ya, yang punya modal dari bawah ingin mendapatkan keuntungan ya, hari ini dijual juga nih untuk beberapa investor juga artinya. Nah, untuk pergerakannya memang masih cukup bagus ya. Ini rekomendasi untuk ITMG. Yang sudah punya boleh hold. Kalau yang belum punya gimana? Kalau yang belum punya sebaiknya tunggu saja di area level 33.800 kalau dikasih. Tentunya kalau nggak dikasih ya teman-teman jangan kejar harga. Tentunya kalau memang mau kejar harga ya bisa buy high and sell high. Nah, itu strateginya. Nah, kalau dilihat dari Bollinger Band ini, nah di area sini di 38.500, di area sini adalah sebagai area TP-nya atau target price-nya. Nah, diambil dari mana? Diambil dari perdagangan tahun berapa nih? Ya, di 38.500 itu di area sini teman-teman ya, di area
2013 ya, di high 2013 sebelumnya ini sudah dicapai juga ya. Jadi secara historis ini pasti akan mengulang ya, kalau memang secara analisis teknikal itu sejarah itu akan berulang. Jadi inilah yang memang menyebabkan beberapa saham juga akan nyampe ke level resistennya di area 38500. Ini diambil dari high di tahun 2013 juga. Jadi sesuaikan saja teman-teman ya, untuk teman-teman kalau memang mau untuk trading ya boleh-boleh saja. Kalau teman-teman belum punya, tunggu saja di area level supportnya di area 33800 kalau memang dikasih ya. Ini di area sini ya. Nah, ini untuk saham ITMG. Nah, bagaimana pergerakan dari saham ITMG untuk asingnya hari ini? Adanya net sell sebesar 15 miliar. Nah, ini hati-hati teman-teman, 2 hari mengalami net sell tapi memang masih hijau ya. Tapi ini asing ya keluar nih dari data di sini juga. Nah, untuk broker summary hari ini ada YP, ada YU, ada CC, ada KK juga. Nah, SQ di sini ada distribusi. Nah, teman-teman harap waspada di sini SQ dari BCA Sekuritas ini keluar. Kemudian ada YP juga di sini hanya untuk tradingan biasanya. Dan ada CC di sini akum, YU di sini ada lakukan pembelian juga YU. Nah, memang di sini ada jualan ya, di sini tidak terlalu signifikan tapi, dan CC juga di sini ada jualan, tapi ya ini netral sebenarnya, tapi memang ada distribusi nih dari SQ ya. Teman-teman harap waspada juga. Kalau memang mau profit taking terlebih dahulu ya boleh-boleh saja. Nanti area koreksian di area 33800 teman-teman boleh up lagi atau boleh masuk lagi. Nah, ini strateginya silakan sesuaikan saja ya. Nah, berikutnya ada saham lainnya, itu ada saham MDKA. Ya, MDKA ini hari ini tutupannya kan merah sebenarnya candlenya juga, karena memang tipis ya sebenarnya, karena memang ini naik tadinya sudah high-nya itu di 5375 tapi ditutupnya di 5200. Nah, ini tidak rubah apa-apa ya, ini candlenya tetap merah. Dan untuk strateginya bagi yang sudah punya gimana? Kalau bagi yang sudah punya, boleh ini di hold terlebih dahulu. Selama dia tidak turun dari support di area 5100, ini teman-teman boleh hold ya. Di area 5100 sampai di 5075 ini boleh di hold. Nah, ini sebagai area supportnya. Tapi kalau dia turun nih, harap teman-teman waspada. Esok pasti kalau memang dia turun lagi, ini boleh teman-teman sell saja terlebih dahulu ya, untuk profit taking terlebih dahulu. Nah, untuk volume juga kan di rata-rata di sini untuk RSI-nya itu di area 53 ini memang masih di tengah-tengah ya, artinya ini belum confirm untuk langsung naik lagi, ini belum ada. Dan untuk bandar week-nya di sini ada masuk juga bandarnya, tapi tidak terlalu tinggi juga atau tidak terlalu signifikan, artinya ini boleh diperhatikan bagi teman-teman yang belum punya juga, tunggu saja di area support ya. Spekulatif buy on area support ya. Kalau dia nyentuh di area 5100, 5075 dan dia kuat dan berhasil bertahan di area sini, teman-teman boleh spekulatif buy. Untuk TP-nya ada di 5450, ini sebagai area TP pertama, dan 5800 sebagai area TP kedua. Nah, untuk MDKA kita lihat asing hari ini adanya net sell sebesar 48 miliar. Ini 2 hari di net sell oleh asing, bahkan hari ini cukup tinggi juga hari ini. Nah, pergerakan kan memang netral ya, tidak naik dan tidak turun hari ini. Broker summary hari ini ada PD, ada KI, ada YP, ada MG juga. Di sini hanya untuk tradingan biasa saja dari PD biasanya. Kemudian KI di sini ada masuk juga di area sini dari KI. Nah, KI memang keluar di area sini tapi tidak terlalu signifikan, ada sellernya juga. Dan untuk MG juga di sini ada masuk ya, terlihat jelas MG tidak ada melakukan seller. Jadi ini MG bisa, artinya di sini bisa masuk atau mencicil belinya biasanya ya. Nah, ini untuk pergerakan saham MDKA. Silakan catat area support dan area level resistennya dan terapkan strategi sesuai dengan teman-teman mau untuk trading atau mau untuk swing trading. Itu saja strateginya. Kalau memang tidak bertahan di area sini ya siap cut loss saja nih, kalau memang teman-teman esok hari mau coba-coba untuk spekulatif ya. Ini untuk saham MDKA. Berikutnya itu ada saham DOIT ya.
Doit hari ini bergerak naik sebesar 4,3%. Tutupan closingannya ada di 432. Ini sebagai area tutupan closingannya. Nah, ini Doit memang belum ada sinyal buy ya untuk menu dynamic pivot, tapi ini pergerakannya masih di area bawah, yaitu dekat dengan area support, yaitu di area 404. Ini sebagai area supportnya. Dan untuk volume di rata-rata ini ya, sesuai dengan rata-rata. Nah, menarik di sini RSI-nya masih cenderung di bawah. Nah, ini artinya ini pergerakan RSI ini ya masih di bawah di 39 di area sini ya. Memang masih belum confirm untuk lanjut naik memang ya secara pergerakan RSI. Namun di sini ada bandar wick yang memang terus mengakum juga atau memang masih mengkoleksi. Nah, teman-teman perhatikan ini di sinyal 6 juga di sini ada menu buy atau memang ada sinyal buy. Nah, pergerakan di sinyal buy itu buy-nya di 436. Nah, memang 436 kan muncul di area buy di tanggal 31 ya, di tanggal 31 Mei ini muncul. Nah, kemudian terus lanjutnya berikutnya ini turun, kemudian hari ini naik juga. Nah, artinya di sini memang confirm sinyal buy-nya ini ya kita bisa lihat nih, artinya di sini bisa colong start terlebih dahulu ya untuk ngumpulin. Nah, hari ini untuk pergerakan juga dari ACC di sini ada akumulasi ya. Dilihat di sini memang di sini signal RSI semuanya masih bearish zone semua, tapi di sini range-nya dari akumulasi ACD-nya ini terlihat jelas juga ya. Kalau teman-teman gabung di grup Telegram ini bisa request chart saham juga nih untuk sinyal 6 ini. Nah, silakan untuk Doit boleh diperhatikan untuk pergerakan esok hari. Bagi teman-teman yang memang belum punya ini boleh spekulatif buy. Yang penting dia bertahan dari area support di 404. Selama dia bertahan ini ya cukup bagus. Nah, kalau esok hari di minggu depan ini di hari Senin ini nembus di area 442, ini akan muncul sinyal buy di area sini ya, di area 6 ini. Di area di menu 4 ini akan muncul sinyal buy artinya di 442. Tapi kalau memang tidak terlewati ya masih tetap sama pergerakannya nantinya. Nah, ini untuk saham Doit. Berikutnya untuk Doit ini pergerakan dari asing hari ini ada net buy sebesar 4 miliar, tidak terlalu tinggi ya. Memang di hari sebelumnya kan memang asing keluar. Nah, untuk Doit dari broker summary di sini ada NI, kemudian ada YP, ada YU, ada RX, ini 4 teratas juga. Tapi di sini NI masih akum. Nah, ini terlihat ada NI akum. Kemudian ada RX juga di sini ada akum, ya YU di sini juga ada masuk. Nah, ini boleh teman-teman perhatikan nih untuk pergerakan saham Doit ya untuk beberapa hari ke depan. Kalau memang ini besok hari ada muncul sinyal buy, ini teman-teman boleh beli saja nih di area sini di 442. Ini confirm untuk buy-nya kalau dia naik ke atas. Nah, ini untuk saham Doit. Berikutnya ada pergerakan dari saham Mitel. Ya, Mitel ini sudah dibahas juga di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang memang sudah miliki Mitel dan kemarin sudah lihat juga video sebelumnya, ini selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan. Nah, ini pergerakan Mitel kan adanya aksi korporasi yaitu buyback ya, kalau tidak salah itu sebesar 1 triliun ya kalau tidak salah. Nah, ini dilakukan buybacknya itu dari tanggal 2 Juni sampai September, bulan September ya. Ini untuk Mitelnya, aksi korporasi yang memang dilakukan. Volume transaksi di atas rata-rata, untuk RSI-nya ini di area 52, artinya ini masih mencoba naik ke atas ya. Ini cukup bagus juga untuk pergerakan dari RSI dari saham Mitel ini. Nah, untuk bandar week-nya di sini 2 hari berturut-turut ini masuk juga dari bandar week-nya. Artinya ini masih ada big money juga masih masuk di area sini untuk saham Mitel. Nah, pergerakan area supportnya silakan teman-teman catat. Supportnya itu ada di 675. Ini masih cukup jauh ya untuk saham Mitel. Jadi teman-teman perhatikan juga di sini, jangan sampai besok langsung HK, tapi perhatikan area support dan area level resistennya terlebih dahulu. TP-nya ada di 735. Ini sebagai TP pendek. Nah, kalau dia confirm breakout dari 753 ini masih bisa naik ke 770. Ini sebagai area TP keduanya. Nah, untuk pergerakan dari saham Mitel untuk asing hari ini adanya net sell sebesar 4 miliar. Hari ini asing keluar juga ya, bahkan dari hari kemarin ini asing keluar.
Nah, tetap hati-hati teman-teman, strateginya mau trading atau swing trading tetapkan saja, karena Mitel ini ya bisa dibilang saham yang memang ya geraknya tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu naik secara volatile, dan turunnya pun sama, tidak terlalu volatile juga, tapi bisa dilakukan dengan swing trading juga boleh saja. Nah, untuk broker summary hari ini ada CS, ada ZP, ada YU, dan di sini ada buangan dari BK, artinya di sini ada distribusi dari BK juga, dan yang menarik adalah CS ada akum. Nah, CS di sini tidak ada sellernya, artinya ini masih diakumulasi oleh CS. Nah, ZP juga sama, ini ada akum juga, tapi di sini ada seller, namun ya ini 40%-nya ya dari total volumenya di sini. Nah, YU juga sama, ini ada masuk, ini tidak ada sellernya, artinya Mitel ini masih cukup menarik pergerakan selama beberapa hari ke depan. Kalau ada profit taking ya wajar-wajar saja. Nah, kita lihat nih volume profit takingnya apakah memang tinggi atau tidak. Nah, itu bisa dilihat secara real time di akademik saham juga ya. Silakan teman-teman yang memang belum gabung, silakan gabung, linknya ada di deskripsi. Nah, berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya. Itu ada saham Dafam ya, nanti dulu Dafam, yaitu kita ke BES dulu. Nah, BES hari ini juga sebenarnya turun ya, ini kita lihat hari ini pergerakan BES. Nah, ini cukup menarik sebenarnya, tapi teman-teman ini boleh kita wait and see terlebih dahulu. Kalau memang esok hari BES masih bertahan di area supportnya, nah kita lihat nih untuk BES ya. Nah, supportnya itu ada di area 118. Ini sebagai area supportnya. Kalau memang teman-teman mau wait and see dulu ya boleh-boleh saja. Nah, ini pergerakannya memang cukup volatile juga sebenarnya hari ini, tapi ya tidak terlalu signifikan geraknya. Nah, ini masih di dalam inset bar patternnya, artinya selama masih di area inset bar pattern. Nah, inset bar pattern itu ini adalah mother barnya, kemudian ini adalah anak barnya, artinya ini ya masih pergerakannya masih boleh 50-50 juga ya, karena memang volumenya kan di bawah ya. Ini tidak ada profit taking yang cukup signifikan. Nah, yang menarik di sini adalah RSI-nya. RSI-nya itu di area 74. Nah, ini artinya di area 74 ini peluangnya masih cukup bagus, memang mengarah ke bawah. Nah, ini mantul, kalau bisa mantul di area 70 ini cukup bagus nanti pergerakannya. Nah, ini bisa teman-teman cermati dulu, kita strateginya wait and see terlebih dahulu. Nah, memang kan BES ini sudah muncul sinyal buy dari tanggal 23 bulan 5 di area sini sudah muncul. Nah, ini sampai saat ini masih lanjut naik. Nah, ini pergerakannya silakan teman-teman ya. Untuk TP-nya ada di 129. Ini sebagai area TP pertama. Nah, ini untuk area supportnya di area 118. Nah, pergerakan BES hari ini kita lihat asing hari ini adanya net buy ya sebesar 164. Memang ini tidak terlalu tinggi. Nah, ini kan memang sangat jelek ya, karena memang asing masih terus keluar, tapi ini hanya untuk trading buy saja nih. Ini spekulatif saja terlebih dahulu. Kalau teman-teman tidak suka ya tidak masalah untuk masuknya ya. Broker summary hari ini ada YP, ada PD, ada AK, ada GR juga, dan hari ini ada pembelian juga dari YP. Ini terlihat di sini ada PD juga, tapi ini ada jualannya, dan AK juga ini masuk ya. Ini terlihat di sini AK masih akum, tapi di sini ada seller juga. Nah, GR juga sama, ini masih masuk, ini ada sellernya. Artinya di sini hanya untuk tradingan saja nih untuk pergerakan esok hari. Kalau memang esok hari menguat ya teman-teman boleh trading saja untuk saham BES ya. Dan yang menarik juga hari ini bisa dilihat teman-teman, di sini ada Bandarwik ya. Bandarwik di sini volumenya tinggi juga hari ini, transaksinya ini banyak yang masuk nih, teman-teman boleh perhatikan ya untuk saham BES esok hari. Berikutnya itu ada saham Dafam. Ya, Dafam juga ini naik sebesar 2,25% ya, 24,5% hari ini. Lanjutkan naikkan dari tanggal sini, dari tanggal 30 Mei. Ini sudah ada muncul sinyal buy. Nah, ini tadi saya lihat juga di grup akademik saham itu sudah ada yang cuan ya dari saham Dafam juga, dan ini selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan. Nah, ini sudah dikirimkan juga ya dari tanggal sini ya, dari tanggal 30 untuk sinyalnya.
Dan untuk teman-teman yang sudah punya gimana? Kalau teman-teman sudah punya, ini boleh hold terlebih dahulu kalau memang punya modal dari bawah. Tapi kalau memang esok hari ini belum punya, boleh teman-teman perhatikan. Nah, ini hanya untuk tradingan saja ya. Dan ini tadi pagi sudah dibahas juga nih di Telegram Akademik Saham, itu muncul untuk watchlistannya. Nah, ini saham yang memang volatile seperti ini ya, ini bisa ditradingkan saja. Tentunya sesuaikan saja, ini hanya untuk scalping atau fast trade atau trading jangka pendek. Nah, untuk area TP-nya itu ada di area sini, yaitu 690 sampai di area 700. Kalau teman-teman belum punya, boleh esok hari bisa buy high and sell high. Tapi tetap waspada kalau memang tidak sesuai dengan targetnya atau memang memang harganya turun, ya teman-teman siap cut loss, itu saja ya, batasi resiko yang penting. Nah, yang menarik di sini adalah dari DAFAM, dari volume at price-nya atau volume yang memang orang-orang punya barang atau investor punya barang, di sini ada palungnya di area sini. Artinya adalah di sini demand atau orang yang memiliki barang ini sangat banyak juga di area demand di sini ya. Nah, untuk volume di atas rata-rata, bahkan ini berapa kali lipatnya dibandingkan dengan hari kemarin, ini masih cukup tinggi hari ini. Untuk RSI-nya masih terus lanjut naik ke atas di area 63, ini cukup bagus peluangnya untuk lanjut ke 70. Dan Bandar Week di sini 2 hari berturut-turut di akung atau terus melakukan pembelian. Artinya volumenya di sini dari bandar ini lebih besar dari hari kemarin. Ini banyak sekali yang memang masuk hari ini. Nah, silakan catat untuk area support, area level resistennya. Supportnya memang masih jauh di area sini. Nah, kalau kita ambil dari Bollinger Band, ya supportnya itu ada di area 535. Nah, ini 535 adalah sebagai area support ya. Untuk area level resistennya di 695 sampai di 700. Kalau memang dia kuat di 790, tapi ini capai dulu di area sini ya. Ini untuk target price-nya. Nah, silakan catat supportnya di 535 di area sini. Nah, pergerakan dari DAFAM hari ini bagaimana dari asing? Hari ini adanya net sell yaitu 73. Memang asing ya sedikit ya memang melakukan penjualan, atau pembeliannya juga sedikit biasanya. Nah, untuk DAFAM ini hanya untuk tradingan karena memang saham yang sangat volatile. Bagi teman-teman yang pemula yang memang tidak suka dengan saham yang volatile, naiknya tinggi, turunnya tinggi, ya teman-teman jangan ambil, skip saja ya. Nah, untuk broker summary hari ini ada CP, ada MG, PS, kemudian ada PG juga. Di sini ada CP yang memang masih masuk. Di sini MG ada lakukan distribusi memang di area sini, tapi CP di sini ada lakukan juga akum. Nah, memang di sini CP ada seller tapi tidak terlalu signifikan. MG hari ini ada ada buy, memang tidak terlalu signifikan, lebih banyaknya untuk keluar ya, untuk profit taking biasanya. Nah, ini hanya untuk tradingan saja. Nah, silakan catat, sesuaikan saja teman-teman ya untuk area trading buy-nya. Kalau memang teman-teman mau trading di DAFAM ya ini boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu agresif, dan ini hanya untuk scalping, sekali lagi untuk fast trade ya. Kalau bagi teman-teman yang tidak suka fast trade ya silakan di skip saja. Nah, untuk saham berikutnya itu ada saham Gotoh. Ya, Gotoh hari ini saya akan bahas coba ya. Hari ini naik sebesar 2,9%. Tutupan closingannya ada di 354. Nah, bagaimana nih bagi teman-teman yang memang sudah punya? Gotoh hari ini mencapai level high-nya di 364 hari ini. Nah, teman-teman perhatikan nih yang sudah punya ini, Gotoh ini pergerakannya ya memang volatile ya, karena memang dia punya valuasi yang sangat gede juga. Nah, untuk pergerakannya juga hari ini biasanya mendorong IHSG juga. Nah, ini pergerakan dari Gotoh hari ini ya kempes juga ya, sempat naik di area 4 sampai 4,5% ya. Namun ditutup di bawahnya juga. Nah, pergerakannya gimana nih untuk saham Gotoh? Kalau teman-teman sudah punya, nah ini perhatikan, kalau punya modal dari bawah ini ya boleh di TP saja. Kalau misal muncul dari buy di area sini ya, di tanggal berapa nih? Di tanggal sini kalau memang dia muncul di tanggal 18 ya, ini sebenarnya boleh TP. Tapi kalau memang teman-teman baru beli atau baru buy di hari ini atau di hari kemarin, waspada teman-teman, karena memang volumenya ini di bawah rata-rata. RSI-nya ini memang di area 66, tapi ya
tidak terlalu signifikan juga untuk lanjut naik. Nah, ini peluangnya memang mencoba untuk rebound kembali ya. Sempat kan karena memang setelah IPO ini kembali ke harga IPO dan naik. Ya ini banyak yang keluar juga biasanya. Nah, terlihat jelas di sini adanya palung di area sini. Ini orang-orang juga punya banyak nih di area palung di area sini. Artinya banyak orang yang memiliki barang di harga sekian atau di volume at price-nya. Nah, terlihat di sini dari Gotoh di sini Bandar Week-nya ini keluar, teman-teman. Di sini merah. Nah, ini harap waspada teman-temannya. Takutnya esok hari kalau merah terus lagi, ya teman-teman ini siap-siap untuk keluar juga. Nah, supportnya ada di area 300. Di area sini sebagai area support. Kalau teman-teman perhatikan juga di area sini sebagai area support. Nah, kalau kita ambil dari sini Fibo-nya tidak terlihat. Nah, kalau dari sini teman-teman trendline di sini, nah supportnya itu ada di fraktal atas. Nah, di fraktal atas itu harganya ada di 324 di area sini. Kalau dia turun ke area sini mantul ya tentunya teman-teman boleh cermati. Tapi kalau dia turun lagi ke bawah ya ini akan ke area 300-an sampai di 276. Nah, ini harap waspada teman-teman ya, karena memang Gotoh ini naik tinggi disertai dengan volume transaksi yang memang tidak terlalu tinggi juga. Nah, TP-nya di area 380 di 380 di area sini. Nah, ini yang penting di atas fraktal ini dia bertahan atau tidak. Kalau tidak bertahan, ya ini siap-siap teman-teman juga ambil langkah, yaitu dengan cara lindungi modal untuk cut loss. Nah, kalau bertahan ya ini masih cukup bagus peluangnya untuk lanjut naik. Nah, nanti dia akan sideways terlebih dahulu, biasanya seperti ini. Sideways, kemudian dia turun ke bawah lagi, dia lebih bagus sideways sebenarnya teman-teman, karena memang nanti membentuk anak tangga terlebih dahulu untuk untuk menyesuaikan harga di area sini. Kalau dia langsung lanjut naik tinggi gitu ya kurang bagus sebenarnya, nanti jatuhnya juga akan dalam ya, biasanya seperti itu untuk saham-saham yang memang volatilitasnya tinggi juga. Nah, silakan teman-teman strateginya cermati, mau TP atau mau bertahan ya tunggu di area supportnya di 324 di area sini. Nah, kita lihat nih untuk hari ini asing juga hari ini masuk ya sebesar 20 miliar memang asing hari ini. 2 hari berturut-turut diakum oleh asing. Dan untuk broker summary hari ini ada MG, ada PD, ada CC, ada YU. Nah, MG di sini ada silang juga sama. Ini hanya untuk tradingan sesaat biasanya. Kemudian PD juga, CC juga sama. KI di sini ya, ini ada keluar juga, dan YU juga di sini. YU ada masuk ya, ini terlihat di sini. Nah, ini hanya untuk tradingan saja biasanya dari beberapa broker ini ya. Silakan catat dan sesuaikan dengan strateginya teman-teman ya. Nah, ini analisa untuk saham Gotoh.